Ramadhani Next. Nah, ini persebaran elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden per provinsi ya. Kita bisa lihat ya bahwa di DKI Jakarta ya Prabowo Gibran sudah unggul. Jawa Barat ini memang kandangnya Pak Prabowo ya sejak pemilu 2014, 2019. Nah, Jawa Tengah ini menarik nih ya. Kita bisa lihat Ganjar Mahfud tuh 47,5% ya, tinggi, paling tinggi. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat di bagannya Prabowo Gibran itu dia sudah hampir menyusul ini sudah bisa mengimbangi ya dengan 46,5%. Sumatera Selatan, pasangan Amin mendapatkan 26%, Prakib mendapatkan 50% dan Gama mendapatkan 24%. Lanjut di Provinsi Sumatera Barat, pasangan Amin mendapatkan 15%, Prakib mendapatkan 34% dan Gama mendapatkan 51%. Elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, terpantau unggul menduduki urutan pertama mencapai 52,9%. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di posisi kedua, lalu disusul oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Survei LSI Deni JA merilis survei terkini elektabilitas peserta Pilpres 2024. Dari hasil survei menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dari paslon lainnya di angka 50,7%. Prabowo Subianto surveinya 50,7%. Pendukung Pak Ganjar dan pendukung Anies menolak fakta survei itu. Katanya, saya nggak percaya survei. Itu survei abal-abal. Itu survei bayaran dan lain sebagainya. Tidak percaya survei, tapi panik. Siapa yang membiayai lembaga survei? Haruskah lembaga survei menyatakan siapa yang memberikan dana untuk surveinya itu? Ini pertanyaan yang lahir karena berita. Beritanya adalah PDIP tantang LSI Deni JA, buka siapa biayai survei. Ini berita di akhir Januari 2024. Pangkal dari berita ini adalah publikasi survei LSI Deni JA juga di akhir Januari yang sangatlah heboh karena saat itu LSI Deni JA umumkan untuk pertama kalinya pasangan Prabowo Gibran menembus batas psikologis di angka 50,7%. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi atau menampilkan beberapa video terkait dengan hasil survei dari berbagai lembaga survei yang ada di tanah air ini dan juga berdasarkan polling di media sosial. Tentunya seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini ada 3 capres dan cawapres yang akan bertanding pada pemilu atau pilpres tanggal 14 Februari 2024 nanti. Dan tentunya jauh sebelum pilpres itu terjadi atau berlangsung, tentunya lembaga-lembaga survei yang terpercaya yang selama ini ada memberikan atau berupaya untuk bisa memberikan gambaran secara umum kepada masyarakat terkait dengan elektabilitas dari ketiga pasangan tersebut. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan menampilkan hasil survei dari beberapa lembaga survei tanah air dan juga dari polling media sosial, serta ada satu statement atau yang selama ini sempat disampaikan oleh salah satu tim pemenangan dari salah satu kubu atau salah satu paslon yang mengatakan bahwa rata-rata lembaga survei yang menempatkan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka pada nomor urut pertama secara elektabilitas itu disinyalir bahwa adanya dugaan adanya kecurangan atau tidak sah sepertinya, karena menurut mereka bahwa lembaga-lembaga survei tersebut juga dibiayai oleh paslon 02. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini juga di video ini nanti saya akan tampilkan juga klarifikasi yang disampaikan oleh Bung Deni JA selaku pihak yang berkompeten di bidangnya, dan beliau juga dari Lembaga Survei Indonesia Deni JA
akan menyampaikan secara jelas kepada kita sekalian, kepada publik, terkait dengan isu bahwa lembaga survei itu dibiayai oleh salah satu paslon. Kemudian juga ada di video lainnya, ada salah satu pengamat kita juga yang menyampaikan atau mengatakan kepada publik bahwa kalau itu memang ya lembaga survei itu dibayar atau tidak dipercayai, kenapa harus takut ataupun panik? Kalau memang benar lembaga survei itu memberikan nilai itu berdasarkan permintaan, ya kenapa harus panik dan takut? Biarkan saja. Atau pada hasil akhirnya tanggal 14 Februari lah yang akan menentukan siapa yang bakal terpilih menjadi presiden maupun wakil presiden. Baik, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan juga membunyikan tanda loncengnya. Pertama tadi next. Nah, ini persebaran elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden per provinsi ya. Kita bisa lihat ya bahwa di DKI Jakarta ya, Prabowo Gibran juga unggul. Jawa Barat ini memang kandangnya Pak Prabowo ya sejak pemilu 2014, 2019. Nah, Jawa Tengah ini menarik nih ya. Kita bisa lihat Ganjar Mahfud tuh 47,5% ya, tinggi, paling tinggi. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat di bagannya Prabowo Gibran itu dia sudah hampir menyusul ini sudah bisa mengimbangi ya dengan 46,5%. Bisa dilihat itu ya untuk komposisi di Jawa Tengah gitu. Untuk DKI Jakarta juga Prabowo Gibran unggul. Begitu juga di Banten ya. Jawa Timur tentu saja ya Prabowo Gibran juga belakangan ini cenderung ya juara. Kenapa? Mudah sekali ya vote getter dari Prabowo Gibran. Kita lihat di Jawa Barat itu ada Ridwan Kamil, ya, ada Deddy Miswar, ada Deddy Mulyadi, ya. Nah, itu vote getternya, gubernurnya itu Ridwan Kamil itu. Jawa Timur juga gitu. Khofifah Indar Parawansa sekarang sudah menjadi atau sudah masuk ke tim pemenangan Prabowo Gibran, bahkan menjadi juru kampanye ya. Jadi itu semakin kuat ini Prabowo Gibran ya. Luar biasa, di Jawa Tengah mungkin ya Ganjar walaupun sedikit masih lebih unggul, tapi di situ ada faktor Gibran, ada faktor Pak Jokowi gitu ya. Jadi kan di dalam Pilpres 2024 ini masyarakat tidak hanya memilih figur saja rekan-rekan media, tetapi siapa tokoh di belakang dari tiga pasangan calon tersebut ya. Kalau Anies dan Muhaimin, di belakangnya Surya Paloh gitu ya. Kalau Ganjar Mahfud di belakangnya Ibu Megawati. Kalau misalnya Pak Prabowo Gibran ya kan ada Gibran di situ ya. Orang secara walaupun Pak Jokowi itu netral, lembaga kepresidenan tadi 70% ya, tetap dianggap netral, tapi kan masyarakat sendiri yang mengidentifikasikan bahwa di belakang Prabowo Gibran Pak Jokowi ini sekarang bukan lagi identik dengan PDIP gitu ya. Karena ada Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo. Gitu kira-kira ya. Rekan-rekan media nanti bisa ditanyakan. Nah, selanjutnya next persebaran elektabilitas tiga pasangan capres cawapres per generasi ini. Nah, itu kita bisa lihat ya bahwa Prabowo Gibran juga relatif lebih unggul ya, atau lebih banyak unggul gitu. Kecuali di baby boomers dan pre baby boomers. Ya, baby boomers ini yang usianya udah 60-an tahun nih, pre-baby boomers di atas 75 tahun. Kalau hanya di baby boomers dan pre-baby boomers ya, kita lihat ya, Prabowo Gibran tuh kalah dengan Ganjar Mahfud. Benar. Ya. Jadi kalau di baby boomers itu Prabowo Gibran 35,8%, Ganjar Mahfud bisa unggul dengan 39,5%. Di pre-baby boomers apalagi ya, Prabowo Gibran tuh hanya dipilih 29%, sementara Ganjar Mahfud 40%. Untuk Gen Z, milenial dan Gen X, sepertinya Prabowo Gibran unggul ya. Jadi pemilih muda ini ya, terutama Gen Z, first time voter atau Gen Y ya, milenial, ini generasi move on ya, generasi move on. Rekan-rekan media ya, mereka nggak seneng tuh bicara-bicara masa lalu ya, soal HAM apa itu mereka nggak berkepentingan, mungkin karena belum lahir, mereka lebih senang masa depan. Jadi program-program misalnya dari Prabowo Gibran untuk menciptakan lapangan pekerjaan,
minum susu gratis, makan gratis itu lebih bisa diterima ya. Terutama juga gaya gaya gimmick dari Prabowo yang sekarang juga dianggap yang kekinian, cukup menjadi viral ya, misalnya gemoy gitu ya, gitu. Jadi ini bisa menjadi rujukan bagaimana Prabowo Gibran itu unggul di pemilih muda. Kalau untuk pemilih tua, Ganjar Mahfud ya pemenangnya. Oke, next. Seandainya, nah ini kita asumsikan kalau misalnya tidak terjadi satu putaran, tapi 2 putaran ya, yang mempertemuan 2 pasangan calon, siapakah dari 2 pasangan calon yang lolos berikut ini dan akan Anda pilih. Nah, ini kita bisa lihat ya, kalau simulasi antara Prabowo Gibran melawan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran malah lebih unggul ya, dengan signifikan mencapai 78,3%. Ya, vis-a-vis dengan Ganjar Mahfud yang 16,7%. Yang tidak menjawab 5%. Sementara untuk simulasi kedua, kalau Prabowo Gibran nanti di putaran kedua berhadapan dengan Anies Muhaimin, Prabowo Gibran lebih lagi gitu ya, mendapatkan elektabilitas yang atau tingkat keterpilihan yang lebih tinggi lagi, 80,7%. Jadi mudahnya nih kalau Prabowo melawan Ganjar Mahfud, ada potensi Anies Muhaimin pemilih Anies Muhaimin itu migrasinya ke Prabowo Gibran. Sebaliknya, jika misalnya Prabowo Gibran melawan Anies Muhaimin, pemilihnya Ganjar Mahfud itu juga potensi migrasinya ke Prabowo Gibran. Kalau skemanya 2 putaran. Makanya sekarang muncul itu koalisi ya, walaupun belum ada pencoblosan tuh, ide koalisi misalnya antara pasangan Ganjar Mahfud dengan Anies Muhaimin. Ini cukup menarik nih. Apakah itu sesuai dengan realita lapangan? Nah, tentu saja harus disurvei ya. Tetapi kalaupun itu terjadi, wah itu ya kalau bercandanya ini Anies Ahok bisa jadi bestie ini ya, gitu ya. Apakah mungkin bisa gitu? Itu, nah, itu pertanyaannya. Jadi tampaknya sebagian pemilih Ganjar walaupun sedikit lebih banyak dapat ya dia lebih bisa dapat menerima Prabowo Gibran bila dibandingkan dengan pemilih Anies Muhaimin, karena elektabilitas Prabowo Gibran justru melejit kalau berhadapan dengan Anies Muhaimin, bukan ya, walaupun dia juga akan menang Prabowo Gibran jika berhadapan dengan Ganjar Mahfud. Oke ya, ini terakhir ya, next, tentang elektabilitas partai politik ini rekan-rekan media ya. Jika pemilu dilaksanakan hari ini, partai politik manakah yang Anda pilih? Nah, ini top 3 masih ada. Nah, ini Gerindra sekarang sudah bisa menyusul ya elektabilitasnya di posisi nomor 1, 21,1 presiden. Disusul PDIP ya 19,7%. Ini masih di batas margin error, tetapi keunggulan Gerindra ini cukup mengejutkan ya. Lalu disusul Golkar ya 10,1%. Lalu Demokrat nomor 4, 8,4%, PKB di posisi kelima 7,2%, PKS menyusul 6,9%, kemudian Nasdem 5,8%, PAN lolos nih ambang batas parlemen 4% ya, karena memperoleh 4,1% dari survei hari ini ya. PSI juga cukup mengejutkan, dia berada di posisi setelah PAN 3,8%, 0,2% lagi dia lolos ambang batas parlemen ya. Kalau yang nggak lolos justru P3 yang terancam tidak lolos dengan 2,2%. Nah, berikutnya rekan-rekan media bisa melihat sendiri, tapi saya memberikan ilustrasi terakhir begini rekan-rekan media ya. Kenapa Gerindra itu sekarang ada di posisi pertama? Jadi partai politik itu ada 2 rekan-rekan media ya. Partai politik yang bisa disebut lokomotif dan yang disebut gerbong. Dari dulu PDIP dan Gerindra ini partai lokomotif. Dia bisa menjadi lokomotif gitu, sehingga dia bisa menarik gerbong-gerbong yang lain atau partai politik yang lain. Pertarungan sekarang itu memang partai yang lebih diakomodasi oleh masyarakat Indonesia yang berbasis nasionalis ya, ketimbang yang berbasis keagamaan. Karena kalau keagamaan itu maksimal paling 40% gitu ya. Jadi mereka tuh terjebak dalam mayoritas, tapi mereka sebenarnya nggak pernah menang pemilu. Partai berbasis masa Islam ya. Nah, yang bisa menang tuh partai nasionalis. Jadi PDIP dengan Gerindra ini memang partai yang bercorak lokomotif dia ya. Jadi dia bukan gerbong begitu ya.
Di pemilu 2019 tadi sudah saya katakan bahwa ada 35% pemilih Jokowi itu yang bisa bermigrasi gitu ya. Ada potensi itu, ya kan? Kan saya tadi mengatakan di 2019 Jokowi menang pemilu 55%, PDIP 19%. Jadi misalnya ada 35-36% pemilih Jokowi yang tidak memilih PDIP, berarti dia bisa bermigrasi itu. Mungkin salah satunya migrasinya ke Gerindra ya, karena di situ ada Gibran yang merupakan simbol dari Pak Jokowi itu sendiri gitu ya. Jadi Gerindra ini bisa juga ya memisahkan asosiasi atau identifikasi bahwa Jokowi itu milik PDIP sekarang gitu ya. Ya kalau dipikir-pikir masuk akal karena Jokowi sendiri tidak menghadiri ya terakhir ulang tahun PDIP ke-51 walaupun dia itu alasannya memang betul ya, dia kunker ke luar negeri gitu ya. Elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, terpantau unggul menduduki urutan pertama mencapai 52,9%. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di posisi kedua, lalu disusul oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Karel selaku CEO Poin Indonesia menjelaskan elektabilitas Prabowo Gibran unggul dan berjarak begitu jauh dengan pasangan lainnya. Dikarenakan usai debat Pilpres 2024, pemilih sudah menentukan pilihannya dan berpotensi memenangkan kontestasi Pilpres 2024 satu putaran. Survei Poin Indonesia ini dilakukan pada periode 26 hingga 28 Januari 2024 dengan jumlah sampel survei sebanyak 1.500 responden dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,53%. Adapun teknik pengumpulan data survei ini dilakukan melalui pembangkitan nomor mobile phone. Persen responden itu memilih pasangan Prabowo Gibran. Sedangkan di nomor urut 2 itu 22,7% dipilih itu adalah Anies Muhaimin atau Amin, sedangkan 19,1% itu pasangan Ganjar Mahfud. Melihat data ini sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa pemilu akan berjalan atau terjadi satu putaran saja. Ya, artinya satu putaran itu dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Kalau menurut kami, analisa kami, debat Capres-Cawapres sudah mulai berakhir hari Minggu besok. Artinya publik atau pemilih sudah mulai menentukan nih pilihan-pilihannya. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Baik sahabat sekalian, kita sudah menyaksikan bersama hasil survei dari beberapa lembaga survei dan menempatkan Prabowo Gibran sebagai paslon yang berpotensi untuk memenangkan Pilpres ini satu putaran. Dan bahkan yang barusan kita saksikan ini angkanya mencapai 52,9%. Angka 52, ini saya teringat akan penyampaian dari salah satu anggota TKN dari Prabowo Gibran, yakni Pak Hasan Nasbi. Dia punya prediksi itu bahwa kemenangan Prabowo Gibran itu berkisar di 52 atau 53%. Dan itu masih asumsi ya, masih hitung-hitungan. Kita tunggu saatnya atau realitanya itu nanti pada tanggal 14 Februari nanti. Apakah hasil ini berubah atau akan tetap seperti ini? Apakah sama yang namanya margin error cuma 2, sekian persen itu benar kenyataannya terjadi dan berarti kemungkinan besar satu putaran itu terbuka lebar sesungguhnya. Baik sahabat sekalian, selanjutnya mari kita ikuti penampilan atau tampilan data survei dari salah satu lembaga survei yakni dari LSI DNJA. Mari kita saksikan. Lembaga survei LSI DNJA merilis survei terkini elektabilitas peserta Pilpres 2024. Dari hasil survei menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dari paslon lainnya di angka 50,7%. Sedangkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar berada di posisi kedua dengan perolehan angka 22%. Sementara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi paslon paling buncit dengan perolehan angka 19,7%. Jauh sekali ya. Hasil survei ini dipaparkan langsung oleh peneliti LSI DNJA Aji Alfarabi dalam konferensi pers Selasa 30 Januari 2024.
Survei yang digelar pada tanggal 16 hingga 26 Januari 2024 ini. Baik sahabat sekalian, itulah cuplikan video bagaimana LSI DNIJA ya memberikan laporan terkait dengan hasil survei yang mereka lakukan terhadap tiga paslon dan menempatkan Prabowo Gibran pada urutan pertama secara elektabilitas ya. Artinya bahwa Prabowo Gibran unggul dengan skor 50,7 ya, 50,7%. Berarti sedikit lagi 0,03%, itu berarti sekitar 0,3% lagi akan hasilnya menjadi Pilpres ini satu putaran tentunya. Dan itu masih dari hasil survei ya. Baik, baru-baru ini tersiar kabar bahwa ada salah satu politisi dari salah satu partai besar yang mengatakan bahwa hasil survei itu kadangkala keakuratannya diragukan. Itu dikarenakan ada lembaga-lembaga survei itu dibiayai oleh salah satu paslon. Oleh karena itu, mari kita dengarkan bersama klarifikasi atau penyampaian atau penjelasan dari Bung DNIJA terkait hal ini. Mari kita ikuti videonya. Siapa yang membiayai lembaga survei? Haruskah lembaga survei menyatakan siapa yang memberikan dana untuk surveinya itu? Ini pertanyaan yang lahir karena berita. Beritanya adalah PDIP tantang LSI DNIJA buka siapa biayai survei. Ini berita di akhir Januari 2024. Pangkal dari berita ini adalah publikasi survei LSI DNIJA juga di akhir Januari yang sangatlah heboh karena saat itu LSI DNIJA umumkan untuk pertama kalinya pasangan Prabowo Gibran menembus batas psikologis di angka 50,7%, sehingga terbukalah kemungkinan Prabowo Gibran menang satu putaran saja. LSI tidak mengatakan bahwa ini pasti satu putaran, karena mustahil ilmu sosial mengambil alih kepastian dalam ilmu alam misalnya. Tapi LSI hanya mengatakan mulai sekarang karena elektabilitas Prabowo Gibran sudah menembus 50% lebih, maka sangatlah terbuka Pilpres berakhir satu putaran saja. Sangat terbukanya 3 kali. Lalu haruskah LSI DNIJA dan lembaga survei lainnya menyatakan siapa yang memberikan dana? Untuk menjawab ini, kita masuk dulu ke dalam prinsip universal di dunia profesi. Maka kita mengenal apa yang disebut client confidentiality. Ini satu hubungan profesi yang menjamin dan memberikan hak kepada klien untuk privacy, untuk tak ingin dirinya diketahui. Ini adalah hak universal yang berlaku dalam hubungan klien dengan banyak profesi. Misalnya klien tak ingin diketahui di dunia profesi medis, pengacara, keuangan, kedokteran, psikiater, dan juga hubungan antara klien dan konsultan politiknya. Karena apa? Karena seringkali memang klien tidak mau ikut menanggung resiko dari publikasi mengenai pembiayaan dananya itu. Tapi secara umum kita tahu bahwa seringkali yang membeli jasa survei ini memang banyak pihak, di samping calon presiden, politisi, partai politik, tapi juga seringkali kliennya adalah dunia usaha, universitas, jurnal, juga media. Acap kali memang jika ini surveinya untuk hal-hal yang sifatnya akademik dan non-politik, klien itu sendiri yang mengumumkannya. Ini terjadi misalnya dalam World Happiness Index yang mengatakan bahwa
dalam indeks kami ini, kami juga menggunakan survei dari Gallup Poll misalnya. Tapi untuk urusan politik, banyak sekali klien yang tak ingin namanya diketahui. Dan jika kita membongkar, memberitahu namanya tanpa persetujuannya, bahkan itu bisa merusak tak hanya etika profesi, tapi bisa juga menjadi kriminal. Karena itu pula, asosiasi lembaga survei, asosiasi yang menanggungi lembaga survei membuat kode etik yang menghormati hak klien untuk privasi, dan asosiasi itu tidak mewajibkan lembaga survei mengumumkan siapa pendananya. Mengapa saya tahu? Karena memang saya sendiri ikut membangun dan menjadi ketua umum 2 periode untuk asosiasi lembaga survei yang paling tua di Indonesia, yaitu AROPI. AROPI ini didirikan sebelum tahun 2009. Salah satu jasa dari AROPI adalah AROPI ini 2 kali ia membatalkan undang-undang yang melarang lembaga survei mengumumkan quick count di hari pencoblosan Pilpres. Sekarang kita bisa menonton siapa yang menang hari itu juga, hari pencoblosan, sebagian karena jasa dari AROPI, Asosiasi Lembaga Survei. Karena saya ingat, saya sendiri yang berdiri di sana di MK, saya katakan kepada Mahfud MD dan tim hakim saat itu, kebetulan saat itu Mahfud MD menjadi ketua MK, saya katakan, Dewan Hakim yang terhormat, bagaimana mungkin di luar negeri sana hari pemilu presiden ini hari raya bagi para peneliti di sana, karena mereka bisa menyumbangkan riset mereka di hari itu juga untuk membuat publik mengetahui the next presiden. Tapi jika dikerjakan di Indonesia, kita semua peneliti di Indonesia masuk penjara karena dilarang di undang-undang. Karena itu pula akhirnya 2 undang-undang ini dibatalkan. Itulah jasa dari AROPI, Asosiasi Lembaga Survei, dan asosiasi ini pun tidak mewajibkan lembaga survei menyatakan siapa kliennya, apalagi jika kliennya keberatan. Setelah itu banyak lahir aneka asosiasi lembaga survei lainnya, tak satu pun dari asosiasi itu yang mewajibkan lembaga survei menyatakan siapa donaturnya. Dengan demikian, teman-teman sekalian, lembaga survei memang tak ingin membuka siapa kliennya karena acap kali kliennya sendiri yang tidak ingin dipublikasi. Demikian ekspresi data bersama saya, Denny J.A. Luar biasa ya. Baik sahabat sekalian, itulah paparan yang disampaikan oleh Bung Denny J.A. sangat luar biasa untuk membungkam ya mulut para orang yang suka nyinyir, dan ini juga salah satu politisi yang menantang agar Denny J.A. itu membongkar atau membuka siapa yang menalangi dana atau donaturnya. Karena menurut mereka disinyalir adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh lembaga survei ini untuk memenangkan salah satu paslon. Tetapi tadi setelah kita mendengarkan bersama penjelasan dari Bung Denny J.A. sangat luar biasa. Dan bahkan Bung Denny J.A. ini merupakan salah satu orang yang menjadi pengurus di AROPI dan memperjuangkan untuk di judicial review kembali, ada 2 buah undang-undang atau peraturan agar lembaga survei jangan mengumumkan hasil pilpres atau pemilu. Tetapi hasil akhirnya mereka menang dan undang-undang itu dibatalkan, sehingga kita sudah bisa menyaksikan bagaimana setiap pilpres itu sudah bisa kita ketahui secara quick count itu hasilnya seperti apa. Dan memang dari data quick count itu selalu tidak jauh berbeda, dengan margin of error kurang lebih 2-3% seperti yang disampaikan. Dan sungguh luar biasa penjelasan dari Bung Denny J.A. ini, supaya orang-orang yang suka nyinyir bisa paham, bisa tahu bahwa mereka itu ada undang-undangnya dan ada ketentuan kode etiknya. Karena ketika mereka menyampaikan siapa penalang dana, sama dengan satu, mereka melanggar yang namanya etika profesi, yang kedua bisa menjadi kriminal karena ini soal data. Oleh karena itu politisi yang ya hanya bisa nyinyir seperti itu bisa paham ya. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Guys, gue punya berita baru nih, dan inilah berita barunya. Tara, mak jreng. Survei LSI Denny J.A. elektabilitas Prabowo Gibran 50,7%. By the way guys, ini sih keren banget kalau kayak gini ceritanya.
Pilpres 2024 udah pasti bakal dimenangin sama Prabowo Gibran satu putaran. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berada di posisi puncak dengan elektabilitas mencapai 50,7% versi survei LSI Denny JA. Kemudian disusul oleh nomor urut 1 Anies Muhaimin yang cuma mendapatkan elektabilitas sekitar 22%. Kemudian disusul oleh pasangan nomor urut 3 Ganjar dan juga Mahfud MD yang elektabilitasnya cuma 19,7%. Peneliti senior LSI Denny JA Aji Alfarabi dalam konferensi persnya di Jakarta Timur pada Selasa 30 Januari 2024 mengatakan untuk pertama kalinya dalam survei yang digelar oleh LSI Denny JA, elektabilitas pasangan Prabowo Gibran menembus angka 50,7%. Oh, keren banget gak tuh paslon nomor 2. Selain itu, Prabowo Gibran juga unggul di pemilih Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan juga P3. Waduh, by the way guys, kalau kayak gini ceritanya, pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran, ini sih udah pasti Pilpres 2024 bakalan terjadi satu putaran dan hanya dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Yuk semangat yuk pendukungnya Prabowo Gibran. Karena apa? Karena 2024 Indonesia mau punya pemimpin baru. Prabowo Gibran menang satu putaran. Prabowo Subianto surveinya 50,7%. Pendukung Pak Ganjar dan pendukung Anies menolak fakta survei itu. Katanya, saya nggak percaya survei. Itu survei abal-abal. Itu survei bayaran dan lain sebagainya. Tidak percaya survei, tapi panik. Kasih paham saya dong. Kalau tidak percaya survei, jangan panik. Iya, benar. Jangan ada pembicaraan kolaborasi, koalisi antara 01 dengan 03. Kenapa panik? Artinya kalian percaya. Bahaya ini ya. Ya, terima ajalah faktanya ya. Terima ajalah faktanya. Terima lapang dada ya. Salam hormat dari saya. Di Provinsi Sumatera Selatan, pasangan Amin mendapatkan 26%, Prakib mendapatkan 50% dan Gama mendapatkan 24%. Lanjut di Provinsi Sumatera Barat, pasangan Amin mendapatkan 15%, Prakib mendapatkan 34% dan Gama mendapatkan 51%. Kemudian di Nanggro Aceh Darussalam, pasangan Amin mendapatkan 35%, Prakib mendapatkan 45% dan Gama mendapatkan 20%. Lanjut di Provinsi Bengkulu, pasangan Amin mendapatkan 46%, Prakib mendapatkan 35% dan Gama mendapatkan 19%. Kemudian di Provinsi Riau, pasangan Amin mendapatkan 35%, pasangan Prakib mendapatkan 45% dan pasangan Gama mendapatkan 20%. Selanjutnya di Kepulauan Riau, pasangan Amin mendapatkan 25%, Prakib mendapatkan 49% dan Gama mendapatkan 26%. Berikutnya di Provinsi Jambi, pasangan Amin mendapatkan 19%, Prakib mendapatkan 46% dan Gama mendapatkan 35%. Selanjutnya di Provinsi Lampung, pasangan Amin mendapatkan 15%, Prakib mendapatkan 51% dan Gama mendapatkan 34%. Kemudian di Provinsi Bangka Belitung, pasangan Amin mendapatkan 26%, Prakib mendapatkan 50% dan Gama mendapatkan 24%. Berikutnya di Kalimantan Barat, pasangan Amin mendapatkan 15%, Prakib mendapatkan 75% dan Gama mendapatkan 10%. Selanjutnya di Kalimantan Timur, Amin mendapatkan 35%, Prakib mendapatkan 39% dan Gama mendapatkan 26%. Selanjutnya di Kalimantan Selatan, pasangan Amin mendapatkan 33%, Prakib mendapatkan 35% dan Gama mendapatkan 32%. Kemudian di Kalimantan Tengah, pasangan Amin mendapatkan 28%, Prakib mendapatkan 33% dan Gama mendapatkan 39%. Selanjutnya di Kalimantan Utara, pasangan Amin mendapatkan 35%, Prakib mendapatkan 33% dan Gama mendapatkan 32%. Berikutnya di Provinsi Banten, pasangan Amin mendapatkan 26%, Prakib mendapatkan 39% dan Gama mendapatkan 35%.
Selanjutnya di Provinsi Bali, pasangan Amin mendapatkan 33%, Prakip mendapatkan 35%, dan Gama mendapatkan 32%. Selanjutnya di Nusa Tenggara Timur, pasangan Amin mendapatkan 26%, Prakip mendapatkan 50%, dan Gama mendapatkan 24%. Berikutnya di Nusa Tenggara Barat, pasangan Amin mendapatkan 35%, Prakip mendapatkan 45%, dan Gama mendapatkan 20%. Berikutnya Provinsi Gorontalo, pasangan Amin mendapatkan 26%, Prakip mendapatkan 50%, dan Gama mendapatkan 24%. Selanjutnya di Sulawesi Barat, pasangan Amin mendapatkan 46%, Prakip mendapatkan 35%, dan Gama mendapatkan 19%. Selanjutnya di Sulawesi Barat, pasangan Amin mendapatkan 26%, Prakip mendapatkan 24%, dan Gama mendapatkan 50%. Berikutnya di Sulawesi Utara, pasangan Amin mendapatkan 15%, Prakip mendapatkan 51%, dan Gama mendapatkan 34%. Selanjutnya di Sulawesi Selatan, pasangan Amin mendapatkan 35%, Prakip mendapatkan 47%, dan Gama mendapatkan 18%. Berikutnya di Provinsi Maluku, pasangan Amin mendapatkan 46%, Prakip mendapatkan 35%, dan Gama mendapatkan 19%. Selanjutnya di Maluku Utara, pasangan Amin mendapatkan 20%, Prakip mendapatkan 35%, dan Gama mendapatkan 45%. Kemudian kita lanjut di Provinsi Papua. Di provinsi ini pasangan Amin mendapatkan 19%, Prakip mendapatkan 61%, dan Gama mendapatkan 20%. Selanjutnya di Provinsi Papua Barat, pasangan Amin mendapatkan 9%, Prakip mendapatkan 80%, dan Gama mendapatkan 11%. Di Papua Tengah, pasangan Amin mendapatkan 15%, Prakip mendapatkan 75%, Gama mendapatkan 10%. Berikutnya di Papua Pegunungan, pasangan Amin mendapatkan 14%, pasangan Prakip mendapatkan 70%, dan pasangan Gama mendapatkan 16%. Selanjutnya di Papua Selatan, pasangan Amin mendapatkan 20%, Prakip mendapatkan 65%, dan Gama mendapatkan 15%. Selanjutnya di Papua Barat Daya, pasangan Amin mendapatkan 14%, Prakip mendapatkan 71%, dan Gama mendapatkan 15%. Selanjutnya kita pindah di Pulau Jawa. Di DKI Jakarta, pasangan Amin mendapatkan 33%, Prakip mendapatkan 35%, dan Gama mendapatkan 32%. Berikutnya di Jawa Barat, pasangan Amin mendapatkan 33%, Prakip mendapatkan 35%, dan Gama mendapatkan 32%. Selanjutnya di Jawa Tengah, pasangan Amin mendapatkan 15%, Prakip mendapatkan 34%, dan Gama mendapatkan 51%. Kemudian di Jawa Timur, pasangan Amin mendapatkan 15%, Prakip mendapatkan 51%, dan Gama mendapatkan 34%. Terakhir di daerah istimewa Yogyakarta, pasangan Amin mendapatkan 25%, Prakip mendapatkan 49%, dan Gama mendapatkan 26%. Baik sahabat sekalian, dengan tampilan data tadi berdasarkan dari hasil survei untuk seluruh provinsi di Indonesia, memang Prabowo Gibran menang mutlak di 9 provinsi, dan ini sebenarnya juga memberikan peluang untuk menang satu putaran itu ada. Dan ini berdasarkan data dari hasil survei. Baik, selanjutnya kita ikuti data dari survei berikutnya. Survei indikator politik. Nomor 2 unggul. Survei Jakarta Research Center. Nomor 2 lagi. Survei LSE Dingi JA. Nomor 2 juga. Jadi dari beberapa lembaga survei selalu menempatkan nomor 2 pada urutan pertama ya. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Elektabilitas di sosial media, siapa yang paling unggul? TikTok, media sosial Facebook,
Twitter, media sosial Instagram, media snack video, di WhatsApp. Baik sahabat sekalian, itulah polling yang dilakukan di berbagai media sosial. Kurang lebih ada 5 media sosial, yaitu mulai dari TikTok, kemudian Facebook, Twitter, IG, Snack Video, dan juga WhatsApp ya. Bukan 5 ya, tapi 6. Dan dari 6 media sosial ini, ternyata yang unggul itu adalah paslon 02, yaitu mendapatkan skor 3 ya. Karena paslon 02 ini menjadi pemenang di media sosial TikTok, kemudian media sosial IG, dan juga di WhatsApp. Sedangkan nomor urut 2 dipegang oleh paslon nomor 3, yaitu unggul di Twitter dan juga di Snack Video. Sedangkan paslon 01 mendapatkan nilai 1, itu karena hanya mendapatkan atau juara di salah satu media sosial, yakni di Facebook. Kami, Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju, kau lihat itu tokoh-tokoh yang ada di koalisi kami. Oh, Pak Erlangga, Menko Perekonomian, berapa kali jadi menteri. Agus Harimurti Yudhoyono, lulusan terbaik di Indonesia, di Amerika, di mana-mana. Mereka semuanya putra-putri terbaik Indonesia. Pak Zulkifli Hasan, saudara-saudara sekalian, Menteri Perdagangan, Ketua MPR, berapa gudang pengalaman. Dan anak muda kita, Mas Gibran Rakabuming Raka. Katanya bocah cilik, bocah ingusan, orang ngerti apa-apa, masih ingusan. Sorry ya. Ternyata tiap kali beliau muncul di debat, kita naik terus. Saudara-saudara, hampir semua survei. Baik sahabat sekalian, demikian beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan hasil dari lembaga survei yang ada di Indonesia ini, dan munculnya pro kontra antara terima dan tidaknya hasil survei tersebut. Dan bahkan berdasarkan hasil survei tersebut, kubu 01 dan 03 disinyalir membangun koalisi ya. Dan ya ada yang tidak terima, kubu 01 maupun 03 tidak terima hasil survei tersebut. Tetapi ketika mereka tidak terima hasil surveinya, tetapi panik dengan membentuk koalisi dan lain sebagainya. Kalau memang hasil survei itu tidak benar, harusnya tidak usah panik. Nah, itu baru benar. Tetapi kalau panik, itu tandanya percaya hasil survei. Dan itulah survei yang kita sudah lihat bersama ya, dari beberapa lembaga survei, dan bahkan ada yang melakukan polling di media sosial, dan tanggapan dari 1-2 orang netizen, termasuk klarifikasi atau penjelasan yang luar biasa dari Bang Denny JA terkait dengan kecurigaan dari pihak tertentu. Bahkan salah satu politisi dari PD Perjuangan yang mengatakan bahwa ya Denny JA atau lembaga survei Indonesia ini harus menunjukkan atau membongkar siapa penalang dananya atau siapa yang menjadi donaturnya. Tentunya ada pihak yang membayar atau memberikan dana tersebut untuk melakukan survei. Tetapi lagi-lagi dijelaskan, berdasarkan etika profesi, kode etik dan sebagainya, tentu itu tidak mungkin dibongkar. Karena ketika dibongkar atas persetujuan, harus persetujuan pihak atau klien dalam hal ini. Oleh karena itu, ya apapun undang-undangnya tidak mungkin bisa mengungkap atau membongkar hal tersebut. Sehingga dengan demikian memang ada orang atau pihak yang panik akan hasil ini. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Baik sahabat sekalian, demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin mau berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan yang mungkin belum memberikan dukungan, silakan beri dukungannya dengan tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya di video lainnya.